Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repan Ramadi dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena mengandung kalimat-kalimat yang lucu dan kalimat-kalimat yang mengesankan. Namun, nggak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai anekdot. Menurut KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, dari pengertian tadi ada kata kunci yang perlu kamu ingat, yaitu orang penting dan kejadian sebenarnya. Anekdot bersifat lucu, menghibur, dan biasanya terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kelucuan dan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat, tapi mengena. Terkadang anekdot mengangkat cerita dari kejadian nyata yang ditambahkan unsur rekaan. Pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam teks anekdot bisa saja merupakan hasil rekaan. Perbedaan anekdot dan humor, pasti banyak nih yang bingung dengan perbedaan antara anekdot dan humor biasa. Teks anekdot dan humor memiliki perbedaan pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sementara anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat berupa kritik. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Struktur teks anekdot. Teks anekdot memiliki struktur yang membedakannya dengan teks lainnya, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Simak penjelasannya. 1. Abstrak. Abstraksi adalah bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks anekdot. Bagian ini berfungsi untuk menggambarkan isi teks secara singkat agar pembaca mengetahui arah cerita yang dimaksudkan. 2. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Penulis juga biasanya akan menggambarkan bagian ini. Orientasi memiliki peran penting untuk menjelaskan penyebab timbulnya krisis, konflik, atau masalah utama pada teks anekdot. 3. Krisis. Krisis adalah puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Krisis juga dapat ditandai dengan adanya ketidakpuasan atau kejanggalan. 4. Reaksi. Reaksi adalah respon atau reaksi yang dilakukan oleh karakter setelah mengalami krisis. Respon yang digambarkan bisa berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini juga seringkali memiliki efek kejutan atau tidak terduga. 5. Koda. Koda adalah bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Namun, koda pada teks anekdot bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Kaidah kebahasan teks anekdot seperti juga teks lainnya. Anekdot memiliki unsur kebahasan yang khas, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retorisis, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, menggunakan konjungsi kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian lalu, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan, menggunakan kalimat perintah imperatif sentensi, menggunakan kalimat seru, menggunakan kalimat langsung khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Ciri-ciri teks anekdot. Agar kamu bisa lebih mudah memahami teks anekdot, berikut adalah beberapa ciri-ciri teks anekdot yang perlu diketahui. 1. Bersifat lucu. 2. Bersifat menyindir. 3. Mengandung unsur kritik. 4. Bersifat menggelitik, artinya bisa menghibur pembaca dengan kelucuan yang ada pada teks. Bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh penting memiliki tujuan tertentu. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, seringkali menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang saling terhubung secara umum dan realistis. Tujuan teks anekdot
untuk apa sih teks anekdot dibuat sama seperti teks lainnya? Teks anekdot juga memiliki tujuan. Ada 3 tujuan utama dari teks anekdot, yaitu sebagai berikut. 1. Sarana untuk membangkitkan tawa pembaca. 2. Sarana hiburan. 3. Sarana untuk mengkritik. Manfaat teks anekdot selain sebagai sarana hiburan atau kritik, teks anekdot juga memiliki manfaat lain bagi para pembacanya. Teks anekdot mampu menyampaikan pesan atau makna dengan cara yang ringan dan mudah dicerna. Cerita-cerita yang dibawakan juga kerap membuat pembaca berpikir, tertawa, dan merenungkan aspek-aspek kehidupan. Melalui teks anekdot, kamu juga bisa belajar cara menyampaikan kritik melalui cara yang lucu dan menghibur, tanpa perlu menggunakan kalimat yang kasar dan menyakitkan. Contoh teks anekdot. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai teks anekdot? Supaya lebih jelas lagi, saya akan membacakan contoh teks anekdot yang berupa dialog dan narasi berikut. 1. Contoh teks anekdot berupa dialog. Judulnya Profesi anak-anak penjual kue. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue, "Bapak Presiden sudah berapa lama jualan kue?" Terus ibu tua menjawab, "Sudah hampir 30 tahun." Dan Bapak Presiden bertanya, "Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu?" Dan ibu tua menjawab, "Anak saya ada 4. Yang ke-1 di KPK, yang kedua di Polda, yang ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak." Bapak Presiden kemudian menggelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Terus Bapak Presiden bilang seperti ini, "Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah." Bapak Presiden bilang seperti ini, "Apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR?" Terus ibu tua ini menjawab, "Sama, jualan kue juga." 2. Contoh teks anekdot berupa narasi. Judulnya Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. "Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri," kata Tono kepada Udin. Udin onggah-onggahan menjawab pertanyaan Tono. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Namun, Tono tetap meminta agar Udin mau menerka teka-tekinya. "Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri," jawab Udin, merasa jengah. Ternyata jawaban Udin masih juga salah. Menurut Tono, dosen yang juga pejabat itu tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya diambil orang lain. Mendengar pernyataan Tono, Udin menanyakan, "Apa hubungan antara menjadi dosen dan penjabat?" "Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain," ungkap Tono. Udin pun sambil menggeleng-gelengkan kepala karena Tono menjawabnya dengan seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.